Salam PBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, founder dari komunitas PBB. Pada episode 8, saya sudah menjelaskan tentang taktik negosiasi ada tawaran yang lebih baik. Nah, sekarang pada episode 9, saya akan menjelaskan satu taktik negosiasi yang berjudul taktik membuat tawaran pembuka semaksimal mungkin. Nah, apa itu taktik tersebut? Para pemirsa, dalam suatu negosiasi, kedua belah pihak biasanya akan mengajukan tawaran awal, tawaran pembuka istilahnya, yang berisikan keinginan yang ingin dicapai kedua belah pihak, ya, jadi tawaran pembuka. Banyak pakar negosiasi yang menganjurkan agar Anda membuat tawaran pembuka yang setinggi mungkin. Agar apa? Agar nantinya setelah terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, posisi akhirnya itu masih menguntungkan pihak Anda. Ya, jadi tawaran pembuka itu misalkan kalau Anda menjual barang, ya menurut para pakar tersebut ya diharapkan memberikan tawaran harga semahal mungkin seperti itu. Kalau Anda membeli barang, diharapkan dalam memberikan penawaran harga ya semurah mungkin. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya, yaitu membuat tawaran pembuka yang semaksimal mungkin. Nah, salah satu pakar tersebut diantaranya adalah namanya Pak Roger Davison ya, pakar negosiasi Roger Davison. Dia menyebutkan ada 5 alasan kenapa kita perlu membuka tawaran awal yang setinggi mungkin. Tapi ini saya jelaskan 3 aja alasan dari Roger Davison tadi. Yaitu pertama, bahwa dengan membuka tawaran harga semaksimal mungkin, bisa saja Anda mendapatkannya. Artinya apa? Kalau Anda mau jual barang harganya yang Anda sampaikan di awal tinggi, ternyata siapa tahu bayarnya mau ya itu. Kemudian yang kedua, kenapa dia dianjurkan untuk memberikan tawaran awal setinggi mungkin adalah agar nanti antara tawaran awal Anda dengan ya counter atau tawaran pembuka dari pihak lawan Anda itu masih ada ruang ya, ada ruang untuk bernegosiasi. Karena ruangannya cukup lebar, diharapkan negosiasi itu nanti mencapai kesepakatan dan tidak terjadi deadlock atau buntu. Dan yang ketiga, menciptakan suatu iklim di mana pihak lawan akan merasa dia yang menang gitu ya. Jadi misalkan begini, saya beri contoh. Kalau Anda membuka tawaran harga 80.000, kemudian ditawar oleh pembelinya 70.000, kemudian katakanlah deal menjadi 75, maka lawan atau pembeli tadi merasa bahwa dia hanya mampu menurunkan harga 5.000, ya dari 80.000 menjadi 75.000. Jadi mungkin dia merasa kurang puas. Tapi berbeda ya, kalau di awal Anda sudah menawarkan harga dengan 100.000, kemudian ditawar 70.000. Nah, kemudian misalkan kita deal di 85.000 misalkan ya. Nah, di situ pihak pembeli akan merasa dia menang karena apa? Dia mampu menurunkan harga dari 100.000 menjadi 85.000. Jadi 15.000 yang bisa dia tawar. Nah, dia merasa lebih menang. Padahal itu sebenarnya karena Anda sudah menaikkan harganya tadi. Harga penawaran yang 80.000 Anda naikkan di awal menjadi 100.000. Tapi itu akan merasa pihak lawan berhasil jadi menang. Nah, menurut penelitian para pemirsa, negosiator yang membuka negosiasi dengan penawaran yang tinggi atau sangat tinggi sering mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan lawan negosiasinya, ya, atau dibandingkan dengan negosiator yang menawarkan dalam jumlah atau tawaran awal yang sedang atau rendah ya, karena mereka kurang percaya diri. Tetapi meskipun demikian, para pemirsa, Anda tetap harus ingat ya, meskipun secara teori para negosiator tadi mengatakan bahwa ayo kita buka harga yang tinggi, tetapi kita buka tawaran yang tinggi semaksimal mungkin, tetapi tetap para pemirsa, penawaran yang semaksimal tadi, penawaran awal tadi harus tetap dalam kategori yang dianggap wajar. Kenapa demikian? Karena kalau Anda membuka negosiasi dengan permintaan yang terlalu tinggi, akan sangat mungkin pihak lawan negosiasi Anda menjadi tersinggung.
dan menganggap Anda tidak serius untuk bernegosiasi. Saya berikan contoh ya, misalkan ada saat Anda menjual satu barang, harga barang tersebut pada umumnya kurang lebih 100.000 dan Anda menawarkannya di awal dengan harga 300.000. Ya tentunya calon pembeli menjadi sangat apa ya, sangat kecewa, bisa marah, dianggap Anda main-main lah, harga yang wajar 100.000 Anda minta 300.000. Jadi pada dasarnya para pemirsa, jadi taktik negosiasi memberikan tawaran pembuka atau tawaran awal semaksimal mungkin ini bisa Anda lakukan, tetapi saya ingatkan lagi harus dalam tahap yang wajar ya, jangan keterlaluan. Kalau Anda menjual barang ya jangan terlalu sangat tinggi. Begitu juga kalau Anda negosiasi membeli barang, jangan memberi penawaran yang sangat murah ya. Jadi sangat wajar. Tetapi cobalah Anda percaya diri bahwa dengan harga yang semaksimal atau penawaran yang semaksimal mungkin itu Anda akan bisa mencapainya. Nah, itu. Nah, tetapi teman-teman, sekarang kebalikannya ya, dalam situasi kebalikannya. Justru pihak lawan yang menggunakan taktik tersebut, artinya pihak lawan yang menggunakan tawaran mereka yang sangat tinggi. Lalu bagaimana kita caranya menghadapi taktik tersebut? Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami, para pemirsa, kalau misalkan ada orang yang jual atau menawarkan pada Anda dengan harga yang sangat tinggi, kalau yang saya lakukan, saya langsung secara jujur dari sama mereka, apa nggak salah Pak? Harganya kok tinggi banget? Nah, itu jadi sampaikan kepada mereka bahwa penawaran mereka terlalu tinggi. Itu yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya tidak langsung counter dengan penawaran keinginan harga saya, tidak. Ya, karena itu nanti pasti akan terlalu jauh antara penawaran atau permintaan mereka dengan penawaran saya. Nah, oleh karena itu biasanya saya akan meminta pada mereka, saya mengatakan kepada mereka, harga penawaran Anda atau permintaan Anda terlalu tinggi, nggak bisa lah harga selalu itu. Tolong turunkan deh penawarannya atau permintaannya. Nah, nanti baru setelah penawarannya atau permintaannya sudah turun, baru saya akan melakukan counter atau keinginan saya seperti ini. Nah, itu tujuannya apa? Agar antara penawaran mereka dengan counter yang saya buat adalah gap-nya tidak terlalu besar. Nah, itu cara untuk menghadapi lawan negosiasi yang menggunakan taktik memberikan penawaran pembuka semaksimal mungkin. Nah, ini penjelasan singkat para pemirsa tentang taktik memberikan penawaran awal yang semaksimal mungkin. Ikutilah episode berikutnya, yaitu episode 10, yaitu taktik orang baik, orang jahat. Ya, episode 10, insya Allah saya akan membahas taktik orang baik, orang jahat. Baik, jika ada pertanyaan, jangan lupa ya isi komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng. Bagi pemirsa yang baru bergabung di channel ini, silakan lihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel ini, gudang ilmunya UKM ini kepada para UKM lainnya, agar banyak pihak yang bisa memanfaatkan channel ini untuk belajar. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama.